Bukannya jadi direktur BUMN itu enak Pak, ada rugi nggak tanggung jawab. Kalau ada untung dapat pantiam, gaji masih tetap tinggi terus gitu loh. Jadi saya ini ngomong ini karena alhamdulillah saya masih terpilih lagi gitu. Jadi dalam 5 tahun saya bisa monitor kalau saya ditugaskan fraksi di sini gitu loh. Jadi jangan asal bangun. Itu kan bisa dibuat alternatif. Di sana itu gas bisa dibikin bensin. Kenapa investasi di sana kok nggak dibikin bensin aja? Kok pupuk yang urea yang kebutuhannya di sini udah tercukupi. Jadi pakai otak dikit. Tolong dong Pak Prabowo, apa nggak mau di reshuffle juga kementerian yang satu ini? Karena udah jelas banget loh dalam beberapa bulan aja kebijakan-kebijakannya, gebrakannya itu nyusahin masyarakat sampai ada yang kehilangan nyawa. Gebrakan dari Kementerian SDM di tahun ini dan dari banyak komen yang ditulis oleh teman-teman semua. Menteri dari Kementerian SDM, Bapak Bahlil, ini salah satu yang paling banyak disebut oleh teman-teman dan teman-teman kayak udah pada muak banget sama ini. Kenapa sih? Jadi setelah aku riset, ada 3 kebijakan dalam beberapa bulan terakhir yang benar-benar membagongkan dan gebrakannya ini benar-benar menyusahkan masyarakat bahkan sampai menghilangkan nyawa. Yang pertama, yaitu tentang kebijakan tentang LPG. Jadi, pada tanggal 1 Februari 2025, ada kebijakan bahwa LPG itu cuma boleh didistribusikan sama distributor-distributor yang memang udah di-approve sama Pertamina. Yang terjadi adalah akhirnya muncul beberapa banyak kelangkaan dari LPG 3 kg yang sampai ada korban jiwa. Seorang 62 tahun meninggal karena kecapean saat sedang ngantri LPG. Ini udah sampai makan korban jiwa. Dan hasilnya apa? Kebijakan ini diperbaiki dan akhirnya bisa tuh lewat My Pertamina, kita bisa apply gitu ya. Jadi bagian dari subkontrak. Kenapa sih harus ada korban jiwa dulu? Baru kebijakannya dipikir ulang. Kenapa nggak dipikir dari awal? Ini dampaknya bisa apa kalau kelangkaan dan masyarakat butuh banget ini? Dan itu jadi bahan pertimbangan untuk dilakukan atau enggak. Yang kedua, tambang di Raja 4. Jadi teman-teman kita banyak banget yang protes karena kita semua cinta dengan alam Papua gitu kan. Ada 5 perusahaan tambang yang mau beroperasi dan memang akhirnya dicabut izinnya. Tapi ada 1 perusahaan yang masih beroperasi yaitu PT GAP Nikel. Nah, pada 10 Juni 2025, si kepalanya ini berkata lagi bahwa nggak apa-apa kok GAP Nikel untuk tetap beroperasi karena ini masih sesuai dengan peraturan dan masih sesuai dengan AMDAL. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu kita dilarang melakukan pertambangan di pulau yang lebih kecil dari 2000 km persegi. Padahal pulau tempat GAP beroperasi itu cuma luasnya 60 km. Jadi harusnya menyalahi peraturan itu. Tapi sampai saat ini PT tersebut masih bisa mengeruk nikel di pulau-pulau tersebut. Yang ketiga, yang paling terbaru adalah kelangkaan BBM dari perusahaan-perusahaan swasta. Ini juga membagongkan banget karena sebenarnya ini kebijakan yang buruk banget karena berpotensi untuk menghilangkan lapangan pekerjaan bagi ribuan karyawan-karyawan. Karena secara logika saat perusahaan yang orientasinya adalah profit, mereka nggak bisa beroperasi, nggak bisa jualan gara-gara ini, akhirnya mau dimanakan karyawannya? Dan direspon sama dia, nggak boleh ya melakukan PHK. Nah, kok gaslighting? Yang melakukan kesalahan dia, malah perusahaannya disuruh nggak boleh PHK, dia mau bayarin emangnya kerugiannya. Nah, untuk kasus ketiga ini, aku akan bahas lebih lengkap di YouTube aku, yang lebih detail gitu ya. Tapi, tolong dong Pak Prabowo, apa nggak mau di reshuffle juga kementerian yang satu ini? Karena udah jelas banget loh, dalam beberapa bulan aja, kebijakan-kebijakannya, gebrakannya itu nyusahin masyarakat sampai ada yang kehilangan nyawa. Gimana menurut teman-teman tentang kebijakan-kebijakan dari Kementerian SDM ini?